Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukawedi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam, yang kali ini akan menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang yang punya tetangga dengan kelakuan yang agak unik ya. Dan pastinya akan berujung menyeramkan ceritanya nanti. Dan jangan lupa sebelum dengerin ceritanya untuk di-subscribe dulu channel Do You See What I See ya. Dinyalain lonceng notifikasinya biar tahu kalau ada video baru. Dan di komen kalau perlu dan di like kalau suka. Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Halo, saya Fajar. Saya tinggal di sebuah desa yang dimana di desa ini saya tinggal di sebuah jalan kecil ya. Dan di lorong jalan kecil ini satu sama lain kebanyakan adalah keluarga. Dan tepat di depan rumah saya itu adalah saudara yang sebenarnya saudara jauh ya. Saya sendiri kurang paham silsilahnya seperti apa. Nah, di rumah itu ada 3 orang dewasa dan 1 orang anak kecil berusia mungkin kelas 5 atau 6 SD ya. Yang paling tua itu kami biasa memanggilnya dengan Nek Mirah. Ya, nenek-nenek ya. Nek Mirah. Nah, anak laki-laki dari Nek Mirah ini kita sebut aja namanya Bagio. Dan istrinya Bagio atau menantunya Nek Mirah ini namanya Mariati. Dan ada keponakannya Mas Bagio ini kita sebut aja namanya Jingga. Keluarga Mas Bagio ini baru pindah ke desa ini ya. Dan memang rumah beliau ini satu-satunya rumah yang paling terakhir dibangun. Jadi ya saya dan saudara-saudara yang lain itu udah lebih dulu belasan tahun tinggal di situ ya. Mas Bagio ini kerjanya jauh ya. Yang menjadikan dia pulang ke rumah itu bisa ya 1 atau 2 bulan sekali. Sementara ibunya Mas Bagio ini sehari-hari merawat keponakannya itu yang namanya Jingga. Sedangkan istri Mas Bagio ini ya, sebenarnya sih saya nggak mau ngomongin ya. Perempuan itu tipe perempuan yang susah akrab dengan orang lain ya. Ya, akrab dengan orang lain aja susah, apalagi mengabdi sama ibu mertuanya. Sedangkan Jingga yang kelas 6 SD ini masih suka sering bantu-bantu gitu ya. Bahkan si Jingga ini nyambi di sekolahnya, nyambi jualan kayak makanan-makanan ringan atau es ya. Atau ya apapun itu, biasanya ada tetangga-tetangga yang nitipin ke Jingga untuk dijual di sekolahannya. Dan zaman itu setahu saya Jingga itu suka bilang ke Mas Bagio atau pamannya ya, kalau uang itu khusus untuk neneknya hasil jualannya itu. Dan lumayan ya, penghasilan Jingga itu ya bisa 100 atau 200 ribu. Untuk anak seusianya angka segitu lumayan sebulan ya. Sementara Nenek Mirah ini kebutuhannya banyak ya, karena beliau udah sakit-sakitan dan sakitnya juga komplikasi. Pernah waktu itu saya datang ke rumah Mas Bagio nganterin masakan ibu ya. Ya makanannya bukan makanan yang mewah ya, itu cuma seingat saya tumis tempe ya sama pakai cabai hijau gitulah. Dan Nenek Mirah juga nerimanya dengan sumringah. Padahal menantunya itu ya, itu kalau saya perhatiin ya sering banget kepergok oleh tetangga atau saya sendiri ya. Itu dia tuh belanja makanan banyak gitu. Ya ayam, daging atau segala macam gitu. Dan anehnya kenapa dia tidak berbagi ke mertuanya gitu. Bahkan kalau Mas Bagio datang ya mereka cuma menikmati berdua aja. Dan seiring berjalannya waktu, Nenek Mirah semakin turun kondisinya ya. Dan semakin kurus, semakin ringkih.
Tapi dengan kondisi yang seperti itu, Nenek Mira tidak pernah malas-malasan. Dia terus berusaha untuk bergerak, membereskan rumah gitu ya. Dan Nenek Mira ini juga terkenal terampil lah gitu. Jadi dia suka menanam sesuatu dan hasilnya juga selalu subur ya dan tumbuh dengan baik. Pokoknya dengan adanya Nenek Mira ini rumah tuh bersih, pekarangan rumah bagian depan gitu ya. Oh iya, Nenek Mira ini punya penyakit rematik ya. Jadi dia tuh kalau turun ke lantai itu selalu pakai kaos kaki tebal ya. Karena kalau nyentuh dinginnya keramik katanya sih ngilu gitu. Dan waktu itu Nenek Mira lagi di belakang rumah ya. Dia menggunakan kaos kaki tebal dan baju kebaya yang biasa dipakai. Dan waktu itu saya lihat Mariati ya, menantunya tuh pulang dari pasar dan datang-datang tuh langsung marah-marah. Dasar mertua gila, pagi-pagi udah bakar sampah, asapnya kemana-mana. Pakai kaos kaki pula, udah kayak orang jompo, nyusahin aja. Itu kalimatnya Mariati. Itu saya inget ya kalimatnya, tidak saya tambah-tambahin, tidak saya buat-buat. Kurang lebih seperti itu kalimatnya. Dan saya masih inget jelas karena rasa sakit seorang Nek Mira itu juga bisa saya rasakan gitu. Dan saya melihat perempuan itu ya, menantunya Nek Mira ini bukannya malu atau takut durhaka gitu ya, tapi malah kayak berkacak pinggang gitu. Ya itu ngeselin sih saya ngelihatnya. Oke, kita singkat aja ceritanya ya. Waktu itu di tahun 2016 Nenek Mira meninggal dunia. Sakitnya sudah jelas komplikasi ya. Ada paru-paru basah, diabetes, dan ya jantung. Komplit lah pokoknya. Dan Jingga ini sebenarnya dia sudah cukup berusaha untuk merawat Nek Mira ini ya. Karena saya tahu betul Jingga ini rela mengambil 2-3 pekerjaan besar ya untuk bisa dapat uang untuk ngebantu membeli obat Nek Mira ini. Dan saat itu setelah nenek meninggal, Jingga udah gak lagi tinggal di rumah itu karena dia pikir udah gak ada lagi orang yang sayang sama dia. Jadi dia tinggal di mes-mesan gitu ya. Oh iya, Jingga waktu itu ketika nenek meninggal, Jingga sudah bekerja. Bertahun-tahun setelah nenek meninggal, istrinya Mas Bagio ini sakit. Dan sakitnya juga sama komplikasi. Dan diabetes ya yang paling berpengaruh sama penyakitnya. Jadi sering banget tuh dia beli insulin terus nyuntikin ke tubuhnya yang semakin kurus gitu ya. Dan dia juga sakit nih tidak seperti orang lain ya. Kalau orang lain di daerah situ kalau sakit tuh ditengokin, diperhatiin. Cuma karena memang tabiat dia ketika masih sehat agak-agak gimana gitu sama orang sekitar. Jadi ya orang sekitar juga kayaknya tidak peduli ya sama penderitaan Mariati ini. Dan akhirnya Mariati juga meninggal. Kenapa ini jadi cerita horor? Jadi ceritanya begini. Jadi waktu itu kan rumah itu udah sepi ya. Jingga udah pergi. Nenek Mira meninggal dan Mariati meninggal. Sementara Mas Bagio juga kan karena kerjanya di luar kota dan sudah tidak ada tanggungan di rumahnya, jadi Mas Bagio lebih milih untuk kontrak rumah di luar kota itu. Dan saya di keluarga saya ya itu dititipin kunci sama Mas Bagio dan dititipi untuk kalau malam tuh untuk menyalakan lampu. Jar, kamu kalau malam bisa kan nyalain lampu? Dan kalau nyalain lampu itu harus masuk ke dalam rumah melewati ruang makan dan ruang tamu. Otomatis 4 kamar
yang ada di dalam itu kelihatan tuh. Nah anehnya kalau setiap saya nyalain lampu, jadi nyalain lampu tuh ya karena belum ada saklar otomatis yang semua nyala gitu ya. Jadi malam tuh, sore tuh, kalau malam agak takut ya. Sore itu saya nyalain tuh beberapa tempat atau kamar yang harus saya nyalain, juga lampu depan. Nah beberapa kali saya menyalakan lampu, karena saklarnya di dalam ya. Jadi saya masuk ke dalam tuh kan kelihatan tuh kamar-kamarnya. Nah kadang tuh saya nggak pernah masuk kamar sama sekali ya. Kadang tuh kamar itu kebuka misalkan. Nanti besok ketutup. Terus entah beberapa hari kemudian lagi kamar itu terbuka. Padahal kan nggak ada orang ya. Nah itu tuh yang awalnya buat saya agak merinding tuh. Hingga suatu ketika waktu itu malam Jumat. Saya lupa sorenya nggak nyalain lampu ya. Jadi waktu itu habis maghrib, sholat di rumah, terus saya ada belajar mengaji di rumah guru mengaji ya. Pas saya keluar rumah ngelihat rumah depan, walah belum dinyalain nih. Akhirnya saya keluar tuh, masuk ke dalam rumah itu untuk nyalain buru-buru nih. Nah pas masuk ke rumah itu, di sebuah kamar yang saya ingat itu kamar tempat Mariati tidur ya. Tempat istrinya Mas Bagio tidur. Itu pintu ngebuka dan di dalam itu kan ada hordeng ya. Ada jendela terus kemudian ada hordeng. Nah hordeng itu ngegeser sendiri kebuka. Pelan gitu ya. Jadi bukan serak gitu langsung gitu, enggak. Tapi ini gesernya tuh kebukanya tuh pelan gitu. Sret gitu. Wah itu saya merinding banget nih. Dan ketika saya sedang melihat gorden yang terbuka itu, ekor mata saya ini melihat sebuah, jadi merinding ya. Jadi ada kepala melayang dengan rambut yang hitam ya, dengan rambut yang panjang, dan kalau sekilas itu dari ekor mata saya, wajahnya tuh mirip dengan Mariati. Dan si kepala ini berbicara, ngidupin lampu Jar. Dan bodohnya saya waktu itu ngejawab, iya nih buru-buru mau ngaji, saya jawab gitu kan. Padahal udah jelas ya di rumah itu gak ada orang sama sekali. Dan ketika setelah saya menjawab itu saya langsung lari dan lampu udah saya nyalain ya, lampu saya nyalain terus lari. Dan ketika lari saya melihat kursi roda ya. Jadi ada kursi roda punyanya Nek Mira itu bergerak, dia bergerak sendiri kayak berjalan gitu. Saya sambil melewati ruang depan di mana di situ ada kursi roda itu bisa bergerak sendiri, maju sendiri. Ya udah saya nggak hiraukan, saya langsung kabur aja. Dan ya besoknya saya nggak mau lagi tuh nyalain lampu, dan saya minta tolong bapak saya untuk melakukannya. Tapi ya bapak saya itu kan ini ya sering juga ngebantuin tetangga-tetangga untuk menggali kubur gitu. Bapak saya bilang gitu aja takut Jar. Gimana mau gali kubur kayak bapak, kata bapak kayak gitu. Bapak ketawa. Saya ya ketawa tapi tidak lucu sebenarnya ya. Ya cuma itu cerita horornya, mungkin gak banyak. Dan saya rindu juga sama Jingga ya. Jingga kemana, udah lama gak ketemu. Semoga Jingga dimanapun kamu berada bisa selalu dirahmati oleh Allah ya. Mendapatkan berkah dan selalu dilimpahkan kebaikan. Terima kasih warga Sukawedi yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga menghibur. Dan untuk warga Sukawedi semua yang punya pengalaman atau cerita horor, baik itu
cerita pribadi atau cerita teman, orang tua, atau saudara, silahkan langsung aja dikirim ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya biar tahu ada update video baru ya. Dan komen kalau perlu, dan di like kalau suka ya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.